Bonjour. Kembali lagi dengan Kembar Kreatif. Laper gak sih denger musiknya? Lebih lapar lagi lihat masakannya sih. Emangnya kali ini kita ngobrolin makanan. Lebih tepatnya ngobrolin dunia masak-memasak. Yuk simak bareng-bareng. Wih. Hai Manda. Apa kabar? Baik. Baik juga. Ini gue taruh ya. Iya, itu yang sensor di situ juga ya. Duh. Gimana liburannya? Baik dong. Kemarin seru banget. Tapi kita nggak sempat ketemu ya. Iya, padahal dari satu tempat yang sama tapi nggak sempat ketemu. Iya, maklum lah. Soalnya kan gue sama anak gue ambisius. Iya. Jadi harus ke pantai tiap hari. Dan gue agak males capek-capean ya. Dapur lo lucu banget. Makasih. Ini udah gue bersihin karena lo mau dateng kan. Kalau nggak biasanya berantakan sih Man. Iya. Kita ngobrol-ngobrol boleh ya? Ngobrol-ngobrol. Iya boleh lah. Sedikit-sedikit ngobrol santai nggak pakai mikir. Ngobrol apa nih? Lu tuh gue denger kamu pernah sekolah masak kan ya? Lo tuh sekolah masak di Jakarta apa di mana Man? Jakarta. Di Jakarta? Lo mau sekolah masak? Enggak bisa lah, gue masak seadanya aja. Terus sekolah masak berapa lama? Nah, kalau sebenarnya kan kalau sekolah masak itu di Indonesia namanya hospitality gitu kan. Nah, itu tuh 4 tahun. Nah, dia belajar manajemen dan sebagainya. Nah, kalau gue yang benar-benar sekolah masaknya aja. Jadi dibagi 3, ada basic, intermediate, terus ada advance. Nah, itu setahun aja gitu. Tapi mungkin jatuhnya bukan di universitas gitu ya. Jadi kayak sekolah, tapi setelah lulus dia bisa memberikan sertifikasi yang lo bisa kerja di kayak restoran, industri kayak hotel di kuliner gitu kali ya. Ya makanya diakui gitu walaupun setahun itu doang. Nah lu kalau masak yang lu ambil waktu pas kursus kan buat gue tuh sebagai orang Indonesia asli cuma tahu ada makanan manis sama makanan asin. Manis sama asin. Lu ambil yang mana? Gue makanan asin. Lu makanan asin. Indonesia sekali ya. Iya. tapi ya karena sebenarnya basically sekolah masak itu kita pasti belajar dulu awalnya itu French cuisine. Jadi itu tuh ibaratnya basic untuk belajar makanan asin, kita pasti belajar makanan itu dulu. Nah kalau pastry itu makanan manis itu beda lagi, sekolahnya beda lagi. Dan buat lo lebih susah bikin masakan pastry kayak gitu daripada makanan asin? Harusnya pastry memang lebih susah karena dia harus lebih presisi, terus tempat lo masak nggak boleh panas, dapur panas, dapurnya harus AC gitu. Wow. Terus dari segi bumbunya juga harus presisi ya, lebih sulit, harus lebih detail, lebih teliti gitulah. Tapi memang gue bukannya nggak suka pastry, karena gue sebenarnya suka banget. Iya kan lo suka makan kayak gitu kan? Bener banget, gila gue suka banget manis-manis. Tapi memang karena gue lebih suka untuk masakan asin gitu. Man, goal yang lo pengen capai itu apa sih dengan ngambil sekolah masak ini? Karena lo kan udah pernah punya restoran setahu gue, terus lo ngejalanin usaha yang munkis juga, yang kue juga. Jadi goal dalam karir lo ini tuh mau ngapain sih ke depannya? Jadi kalau ngomongin goals itu sesuai pengalaman gue, karena gue pernah semuanya ya. Gue pernah bisnis online, offline, gue pernah buka restoran, terus ya kerja di industri juga. Gue realize gitu kalau misalnya kerja buka restoran tuh jatuhnya kita nggak happy ya sebagai chef. Lo jadinya kayak lebih kerja terus bikin makanan yang bukan passion lagi gitu. Akhirnya gue selesain itu, restoran gue jual, dan gue realize gue sekarang kembali ke restoran tapi different kategori lah, lebih art culinary. Nah goals gue one day gue akan punya restoran lagi tapi dengan limited person, misalnya 10 orang, terus masakan gue suka-suka gue gitu, kayak hari ini apa lo nggak usah nanya, pokoknya enak dan lebih surprise juga kan, jadi experience yang datang. Itu sih cita-cita gue. Man, gue sambil ngambil cemilan ya, karena kan ngobrol-ngobrol anaknya sambil nyemil. Apa nih Tak? Lo buat sendiri? Enggak, gila aja. Enggak, gue belum segape itu untuk bikin cemilan. Kali kan, ini gue ada cemilannya sus surgawi. Oh, wow. Yuk. Kursi legendarisnya origami. Oh ya, ini gue belum nanya ya. Belum. Man, masakan basic apa sih yang setiap chef itu masaknya tuh harus sempurna? Telur ceplok. Hah? Telur ceplok doang? Enggak sih, basically kayak omelet, scramble itu susah loh bikinnya, dan itu sebenarnya ada tekniknya.
Tapi kalau gue mau jawab serius, basic yang harus lo hafal 5 mother sauce, brown sauce, white sauce, tomato sauce, bechamel, and hollandaise. Gue udah jadi kayak tim penguji lo ya. Iya. Jadi kalau lo bisa Aduh. basic itu semuanya, nanti lo tinggal Itu lihat wajib. ke depannya lagi. mau Iya, gimana itu nanti rasanya. ada lagi Oke. bahasanya, bisa ada Oke. pertanyaannya lagi. Gue tidak ada mau blank sauce, banyak. Lebih lanjut itu kita akan sambil main origami ya. Oke. Jadi kita main origami, lu biasa main kertas lipat gak sih? Iya sih dulu, tapi ya gue sama anak. Gak apa-apa, tapi bisa bikin pesawat gitu juga udah bagus. Sambil gue tanya, Man, gue tuh pernah kayak Sulit makan ya. di fancy restoran gitulah, yang namanya aja bahkan ada by chef bla 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 gitu. Nah pada saat gue makan, makanannya tuh datangnya, gue nggak bilang nggak enak, tapi ya gitu aja. Itu aja Gitu. ya. Nah itu gue mikir, gue yang salah lidahnya, atau memang setiap chef itu put their signature ke dalam masakannya itu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya lo pengen makan ke suatu restoran yang lo misalnya udah waiting list sampai 3 bulan, gitu. Sebenarnya lo bukan nyari enak atau nggak enak gitu, lo justru mencari, lo penasaran by orang ini gitu. Jadi kayak lo makan karena ya lo tau Michelin Star kan, itu kan jual orang banget kan. Iya benar. Ya lo penasaran, ini kreasinya si chef ini tuh rasanya kayak gimana sih? Gue sih belum pernah mengalami langsung, tapi dari yang gue lihat di film atau apa, once kalau mesen makanan, terus chefnya udah bikin, terus dia datang, terutama di Eropa kali ya, kalau gue tambahin sambal, saus tomat atau kondimen lain yang mengubah rasa tuh memang kadang-kadang itu offense gak sih, kesinggung gak sih buat si chefnya? Sebenarnya ya nggak harus sama customer ya, sama orang-orang di rumah, pasangan, sama keluarga, karena kan, sebagai chef pasti sangat peka banget ya untuk perasaannya itu, dan kita itu semakin ingredientsnya semakin aneh-aneh, itu semakin eksotis bagi kita. Somehow beberapa orang kayak saus tomat Indonesia atau cabai bubuk, ngerti gak sih lo tiba-tiba? Ya. kan? Kayak lo udah put some ingredients yang aneh-aneh gitu, mungkin ingredientsnya ini juga udah langka banget ya kan, zaman sekarang untuk dapat yang cayenne pepper itu kan agak sulit. Kayak buat apa lo bayar yang sangat mahal, Buat makan habis itu lo hilangkan rasa-rasa gope, Yang seharusnya misalnya ada sejuta, gitu. misalnya kan lo makan satu plate sejuta, terus lo ganti saus tomat. Kan lo juga pernah punya usaha ya, di masa kayak sekarang nih, masa pandemi kayak gini, buat orang usaha kuliner yang safe tuh apa sih? Yang safe usaha kuliner, kalau gue lihat ya, ini berdasarkan marketingan ilmu bego gue aja. Semakin yang sulit dibuat orang itu yang laku, karena gue lihat orang sekarang pada jualan ya, jualannya jualan makanan yang homemade gitu loh. Iya, dan kadang-kadang susah-susah loh maksudnya untuk dapetin si makanan-makanan itu ya. Iya, benar-benar. Tapi yang gue lihat yang makin laku sekarang yang kayak pastry-pastryan, karena pastry kan banyak susah ya. Maksudnya menurut gue pastry itu termasuk susah berhasil kalau bikin. Gue pun gagal. Nah, gue melihat orang-orang yang lanjut tuh di masa pandemi ini tiba-tiba jadi besar bisnisnya, itu bisnis cake, bisnis sourdough yang memang harus put passion di dalamnya sih. Korean bread, ya nggak sih yang lagi ngetren? Iya kan? Itu nggak gampang sih. Itu zaman pandemi kan. Iya benar hitsnya baru langsung naik gitu. Tapi kalau kayak cuma cumi oseng-oseng gitu, itu kayak hampir semua ibu-ibu sekarang mendadak bisa. Gue mau nanya, apa sih arti memasak buat lo? Arti memasak buat gue tuh kayak seorang yang lagi ngelukis tuh lagi bikin karya seni ya. Gue kalau baca buku resep tuh gue baca terus gue baca ingredientsnya, terus gue ngebayangin, gue tahu rasanya. Kayak gila hebat banget nih yang buat, bisa kita misalnya baca, gila nih keren banget nih buku, kok dia kepikiran. Bahkan lu bisa kebayang ya. Bisa, itu makanya gue kayak ngoleksi buku resep, karena menurut gue itu kayak apa ya, itu sebuah karya juga bagi gue. That's the true chef teman origami. Karena kalau gue baca buku resep ya jatuhnya coba aja gitu ya. Ini nyarinya kemana bahannya, kayaknya susah banget deh. Ini kita tinggalkan dulu sebentar. Oke. Jadi kita langsung gue udah jadi katak. Ya lumayan, gue bahkan masih jadi segitiga bentukannya. Ini gue ada kartu namanya Explorasa. Kita selalu mengajak narasumber atau bintang tamu kita buat main kartu ini.
Jadi Game kedua ya. ini gue kocek gitu. Nanti lu pilih, nanti lu baca pertanyaannya apa. Aduh gue deg-degan. Ini gampang Gue kok. tuh suka deg-degan nih dapat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Tenang. Pertanyaan kehidupan kan biasanya. Iya, pertanyaan kehidupan semuanya. Deg-degan gue. Oke, pilih ya. Pilih salah satu aja. Ini deh. Ini gue buka. Ya, lo buka, terus lu baca. Jika ada alasan mengapa seseorang tidak menyukaimu, kira-kira apa alasan tersebut? Gampang. Apa? Jutek, tak? Kenapa ya, tak? Kenapa orang tuh selalu berpandangan negatif terhadap gua padahal belum ngomong? Mungkin settingan kali ya. Iya pasti sih itu, cuman maksudnya harusnya kan nggak gitu. Tapi semua orang nggak boleh ngejudge kayak gitu sih. Iya kan, gue tuh sangat baik sebenarnya. Iya, lo menyenangkan kok. Gue memang julid, India. Gue rasa semua orang bakal julid deh. gue nggak fake aja, gue real. Gue tidak see the truth in people, I'm real aja. Man, sama gue ada satu pertanyaan lagi buat lo. Quotes apa sih yang lo pakai untuk ngejalanin hidup lo hari-hari kayak gitu? Ada. Apa itu? Gue selalu bilang ke orang-orang kalau untuk ngejar passion atau dream nggak ada yang terlambat, lo bisa mulai kapanpun, hari ini juga. Motivator banget gue ya. Intinya nggak ada yang terlambat dan nggak usah sepesimis itu untuk memulai. Thank you ya, lo udah nyempetin datang main kemari, berbagi cerita, ngobrol-ngobrol. Makasih ya, Ta. Gue udah menjadi orang inspirasi menurut lo. Iya dong, karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Iya. Nggak perlu Benar. dari orang-orang yang kelihatan hebat atau gimana. Betul nggak sih? Betul. Oke. Gue setuju. Thank you teman Origami udah nonton Manda. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama di-share. Ya, oke. Bye-bye. Bye Manda. Dadah.